محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ada seorang sahabat disebutkan oleh salah seorang tabi'in kepada muridnya di kalangan tabi'in, beruntung nianlah tuan-tuan dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa kemana-mana bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjihad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu dia bilang, Imran bin Husain ini, dia bilang, ya bunayya, la tatamanna syai'an qad afakumullahu min. Jangan kamu berharap-harap sesuatu yang Allah sudah selamatkan kalian dari ujian itu. Walaqad ra'aituna, kami menjadi saksi langsung, yaitu nu'minu bi Rasulillah atau nattabi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qila lana inna aba'akum fin nar, ya, atau kama qala, kami hidup di masa Nabi dan ikut mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam, tapi ayah kita dibilang masuk neraka katanya. Berat enggak Ustaz? Antum ikut ana, lalu ana bilang ayah antum di neraka. Marah enggak? Syekh? Hah? Padahal kita baru saja hidup di lingkungan ini meyakini sepenuhnya bahwa ini yang benar. Mana ada orang menjalani suatu tradisi, kebudayaan, kebiasaan dari nenek moyangnya lagi, guru-gurunya, buya-buyanya, kiai-kiainya, tiba-tiba datang satu orang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu semua itu katanya salah. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Ayah saya mau terima? Mau enggak? Belum merasakan. Untung tidak merasakan itu. Untung kita tidak merasakan. Tapi kalau jangankan ayah kita, guru kita aja disalahkan orang. Antum rajin ngaji dengan Ustaz Dasman, tiba-tiba ada yang kritik di medsos, Ustaz Dasman itu tidak ada apa-apanya, ngajinya belepotan, baca kitabnya tidak pandai, hanya kitab terjemahan, orangnya bodoh. Suka antum tidak? Syekh, jawablah. Kalau masih suka berarti belum cinta antum dengan saya. Allah musta'an. Marahlah kita. Begitu juga yang dirasakan oleh sahabat waktu itu. Makanya tidak usah kalian bercita-cita mendapat sesuatu ujian yang Allah sudah selamatkan kalian daripadanya. Kami kami beriman pada Nabi, tapi ayah kami dibilang masuk neraka. Mau masuk di sini bukan masuk seperti maksudnya terancam masuk neraka, enggak, pasti karena musyrik dan kekal. Kita aja sekarang diingatkan jangan ikut golongan-golongan sesat, gitu ya. Bukan luar biasa disesatkan seperti itu, luar biasa ya. Apalagi di zaman-zaman fitnah hari ini akan datang fitnah-fitnah besar lagi, kerjanya nyesat-nyesatkan orang. Padahal hanya baca muqaddimah fa innu kulla bid'atin dhalalah. Ini hadis Nabi atau bukan? Hadis Nabi atau bukan? Hadis Nabi pun enggak. Taib. Kan Nabi yang mengatakan kulla bid'atin dhalalah, bukan kita yang mengatakan. Kalau andai Nabi tidak mengatakan itu, kita tidak katakan. Dan muqaddimah ini selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah ada yang baca muqaddimah seperti itu, ini pasti ngeri nih kalau sudah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ngeri. Itu baru dhalalah yang belum pasti masuk neraka. Hanya potensi masuk neraka. Tapi luar biasa ngerinya kita. Bahkan menjadi alat penetrasi, membuat fitnah-fitnah di mana-mana. Lo dengar apa cirinya nanti orang yang suka nyesat-nyesatkan itu? Dengar aja. Kalau mulai nanti innal hamdalillah. Atau hati-hati itu. Itu hati. Subhanallah. Orang menyampaikan, mengikuti Nabi dalam ceramah saja sudah diwanti-wanti, hati-hati. Subhanallah.
Kalau sempat hadir di zaman Nabi, kira-kira gimana ini? Hah? Maka itu antum bersyukurlah tidak jadi Ustaz, bersyukurlah tidak jadi sahabat. Karena kalau sempat dengan semangat beragama seperti kita sekarang, hidup di masa itu, entahlah. Kalau sempat kita jadi orang Mekah dulu, saya khawatir kita masuk. Kalau sempat kita ahli Mekah dulu, saya takut kita masuk. Iya, pastilah memang kalau hidup sebelum Nabi datang, pasti kita jahiliyah awalnya. Tapi ketika Nabi datang, astagfirullahaladzim, itulah sunnah jadi munafik ke Mekah, ke Madinah, dan di awal dakwah. Takut kita jadi pengikut Abu Jahal waktu itu. Ya. Kita berbiasa dengan suatu kebiasaan, lalu datang kepada kita hadis Nabi yang bercanggah dengan kebiasaan itu. Bisa enggak dengan sukarela kita katakan sami'na wa ata'na? Paling hebat nanti kami dengar, tapi tunggu dulu, belum masanya. Kan itu ya, itu udah hebat tuh. Benarlah, itu sunnah Nabi SAW. Tapi kan kita harus menjaga ukhuwah dulu. Ya, persatuan dan kesatuan umat lebih tinggi, harus diutamakan. Nanti kalau disebutkan ini, nanti rusak persatuan dan kesatuan umat. Padahal sebenarnya menganjurkan orang salat berjamaah saja rusak persatuan umat. Saya ulang kembali, nampaknya tuan-tuan tidak mau ditanya pagi ini, kenapa? Saya dulu, mohon maaf ya, dulu di masa kami masih tua-tua dulu, ya awal-awal 90-an, mengajak orang ke masjid itu dianggap radikal. Tidak tahu antum kan? Ya belum lahir, gimana nak tahu? Ya kalau aslinya dalam tanda petik memaksa orang ke masjid, dianggap radikal itu. Maksa orang pakai jilbab bisa dikeluarkan dari sekolah. Ada kasus nasional dulu. Anak gadis pakai jilbab ke SMA dikeluarkan. Masya Allah, tabarakallah, kaum muslimin wa muslimat dirahmati Allah. Ya, tidak terima mereka. Dengan alasan apa? Ini pemikiran keras. Rupanya setelah rajin ke masjid, tambah lembut hati orang ini rupanya. Ya kan? Tambah rajin sholat ke masjid, tambah lembut. Bukan tambah keras. Tapi orang ketakutan waktu itu.